Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, peserta Latsar CPNS tahun 2025, Angkatan 1, Kelompok 2.1, akan menyampaikan video role model mengenai tokoh Ibu Susi Pujiastuti sebagai sosok yang kami nilai mencerminkan nilai-nilai dasar ASN. Kelompok ini beranggotakan 5 orang, terdiri dari Ahmad Fandi Hinelo SSI, Hamzah STP, Yuanli Rems Yosua Sendo SH, Septia Widafni Beu S Farm, dan Farhana Putri Maramis SPD. Dalam video ini kami akan menjelaskan bagaimana Ibu Susi Pujiastuti mengaktualisasikan nilai-nilai berakhlak. Yang pertama, berorientasi pelayanan. Berorientasi pelayanan bermakna setiap pelayan masyarakat, dalam hal ini ASN, diwajibkan untuk berkomitmen memberikan pelayanan prima bagi pengguna layanan. Kita dituntut untuk bersikap ramah, cekatan, solusif, serta dapat diandalkan dalam memahami dan mematuhi segala hal. Dalam hal ini, beliau bersedia bertemu langsung dengan nelayan asal Cirebon yang tengah melaut demi memberi edukasi untuk tidak menggunakan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan. Dan yang kedua adalah akuntabel. Nilai ini bermakna rasa tanggung jawab atas kepercayaan dan kewenangan yang diberikan, melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi, wajib dijunjung dan tertanam dalam diri seseorang pelayan masyarakat. Tak perlu diragukan lagi, untuk akuntabilitas seorang Susi Pujiastuti, beliau melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. 3. Kompeten. Dalam hal kompetensinya, prestasi beliau tidak diragukan lagi. Beliau mendapatkan penghargaan sebagai pemikir terbaik. Selain itu juga, beliau mendapat gelar Dr. Honoris Causa dari Institut Teknologi 10 November Surabaya. Dan masih banyak lagi sederet prestasi lainnya. Tak heran dengan segudang prestasi yang beliau miliki menjadikannya sebagai seorang menteri dengan aksi kerja terbaik dan mendapatkan berbagai apresiasi dari berbagai kalangan termasuk dari Presiden Republik Indonesia. 4. Harmonis. Nilai ini menjadi penting terutama dalam kaitannya dengan proses, kemampuan, dan kualitas berorganisasi dalam setiap pekerjaan. Setiap ASN harus menemukan rasa saling peduli dan menghargai perbedaan. Terciptanya harmonisasi dapat membangun lingkungan kerja yang kondusif, dapat berefek kepada semangat bersama untuk memberikan pelayanan yang prima. Dalam hal ini, Ibu Susi terkenal sebagai sosok yang supel dan mudah membaur dengan semua kalangan, sehingga dengan sifatnya itu beliau mendapatkan tempat khusus di hati masyarakat yang berdampak pada etos dan semangat kerja para masyarakat, khususnya nelayan-nelayan kecil. Nilai berakhlak selanjutnya adalah loyal. Dalam menjalankan kebijakan-kebijakannya, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti mengaku terus mendapatkan tekanan. Tak cuma tekanan dari dalam negeri, Susi mengatakan tekanan dari luar negeri pun kian menghujaninya. Namun sekali lagi, Susi mengatakan tak akan mengubah prinsip dan pendiriannya meski disodori uang 1 triliun. Tercermin dalam hal ini bahwa uang dan dalam jumlah besar sekalipun tidak menggoyahkan dedikasi beliau dalam menjaga dan mengutamakan kedaulatan bangsa dan negara di atas kepentingan dan keuntungan pribadi. Selanjutnya, adaptif. Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti membentuk Satuan Tugas atau Satgas 115. Tim ini bertugas memberantas aksi pencurian ikan di wilayah perairan Indonesia. Dengan adanya Satgas 115, kapal yang terbukti melakukan pencurian ikan nantinya langsung ditenggelamkan di tengah laut dengan terlebih dahulu mendaratkan para ABK-nya untuk dikembalikan ke negara asalnya. Satgas. Ibu Susi Pujiastuti dengan gaya kepemimpinannya yang lugas dan berani telah dikenal luas sebagai sosok yang tidak hanya visioner tetapi juga sangat efektif dalam mengaktualisasikan nilai-nilai inti dalam pekerjaannya. Salah satu nilai yang sangat menonjol dari beliau adalah kolaboratif. Dalam memberantas illegal fishing,
Beliau tidak bekerja sendiri, melainkan melakukan aksi kolaborasi dengan membentuk Satgas 115 yang terdiri dari berbagai instansi yakni TNI, Angkatan Laut, Badan Keamanan Laut, Polri, Kejaksaan, dan tentunya Kementerian Kelautan dan Perikanan. Ibu Susi Pujiastuti tidak hanya memiliki kemampuan, tetapi juga reputasi yang sangat baik dalam mengaktualisasikan nilai kolaboratif dalam setiap langkah dan kebijakan yang diambilnya. Ini menjadikan beliau contoh nyata bagaimana kolaborasi yang efektif dapat membawa perubahan positif yang signifikan bagi bangsa.